Baik, langsung saja ya, Bapak awali terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah Pak, sehat. Sudah sarapan? Sudah Pak. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kelas untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Baik rekan-rekan, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai posisi masing-masing. Berdoa saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apakah ada yang tidak masuk hari ini angkat kalian? Masuk Pak semua. Masuk semua ya. Baik, Bapak percaya pada kalian, tidak perlu Bapak periksa lagi. Bapak tulis saja semua ya di sini. Baik. Dan sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, Bapak ingin kalian merapikan tempat duduk dahulu dan sampah-sampahnya yang masih ada di sekitar meja, kursi, tolong dirapikan supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan nyaman. Baik anak-anak, Bapak ucapkan terima kasih ya, sesuai pesan Bapak minggu lalu kalian sudah menyiapkan LCD karena pembelajaran kita pada kali ini berbasis menggunakan LCD ya, proyektor. Bentar, Bapak siapkan dulu. Baik anak-anak, ada yang masih ingat pesan Bapak minggu lalu kita akan belajar mengenai apa pada kesempatan kali ini? Saya Pak. Ya kita belajar apa? Teks deskripsi Pak. Ya benar sekali. Selanjutnya, nah di sini pada bagian pertama mengenai pengertian tentang apa itu teks deskripsi. Ada yang tahu sebelum Bapak buka pengertiannya di selanjutnya? Siapa yang tahu mengenai teks deskripsi? Baik, kita sebutkan. Jadi tes deskripsi itu sesuai pengetahuan saya yang saya tahu, tes deskripsi berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Ya, benar sekali kita. Sebentar. Nah, ini dia pengertian dari teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi merupakan jenis teks yang menjelaskan tentang suatu barang, benda, atau orang, atau apapun itu, supaya benda, barang, atau orang itu dapat tergambarkan dengan jelas dari bentuknya, ciri-cirinya, warnanya, dan lain sebagainya. Tujuan dari teks deskripsi ini mendeskripsikan ataupun memberitahu suatu hal supaya pembaca itu dapat tergambar dalam pikirannya. Seperti ini benda itu, seperti ini orang itu. Nah itu ya. Nah itulah pengertian teks deskripsi yang intinya yaitu penulis ingin menggambarkan atau mengilustrasikan suatu keadaan, warna, rasa, dan lain-lain kepada pembaca melalui teks deskripsi tersebut. Nah jika pembaca sudah bisa membayangkan sesuai dengan objek informasi yang disampaikan oleh penulis, nah itulah yang dikatakan berhasilnya menulis teks deskripsi tersebut. Jadi ketika penulis itu sudah melakukan ataupun memaparkan sebuah tulisan mengenai suatu objek, nah ketika pembacanya itu membaca dan dia memahami, bisa tergambar, jadi seperti itu. Nah itu dikatakan penulis itu sudah berhasil membuat sebuah teks deskripsi. Nah berikutnya ada ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama adanya keterlibatan panca indera. Ada yang tahu maksudnya itu apa keterlibatan panca indera? Pak. Baik, silakan kita. Keterlibatan panca indera adalah ketika kita mendeskripsikan suatu benda atau sesuatu barang apapun itu contohnya menggunakan mata. Kita mendeskripsikan bentuk botol ini, misalnya bentuknya panjang, warnanya hitam, bentuknya tabung, seperti itu Pak. Ya, benar sekali kita. Jadi adanya keterlibatan panca indera ini merupakan komponen penting ataupun
mencirikan teks deskripsi, karena ketika contohnya misal Dita melihat sebuah laptop ini, kemudian Dita melibatkan panca indera penglihatan atau mata Dita, maka kan terlihat oh laptopnya berbentuk persegi, kemudian warnanya bisa dilihat di sini silver atau abu-abu. Nah seperti itu, jadi ada keterlibatan panca indera di situ dalam mendeskripsikan sesuatu. Selanjutnya, yang kedua yaitu selalu menggambarkan suatu objek. Karena maksud serta tujuan dari penulis jenis teks deskripsi adalah untuk mendeskripsikan atau menjabarkan sesuatu hal, maka dalam penulisannya kamu diharuskan untuk menggambarkan suatu objek yang akan diberikan informasinya kepada pembaca. Objek di sini dapat diartikan ke dalam beberapa hal yang biasanya bermacam-macam, mulai dari benda hidup hingga benda mati yang berada di sekitar kita. Nah, deskripsi tentu saja selalu menggambarkan suatu objek, karena itu menjadi tujuan dari diadakannya sebuah atau dibuatnya sebuah teks deskripsi. Kemudian yang ketiga yaitu paragrafnya jelas, rinci, dan mudah dipahami. Kejelasan ini dalam artian semua informasi yang kamu tuliskan mudah untuk dipahami dengan perincian yang juga harus jelas. Karena semua informasi yang kamu berikan akan bermaksud untuk menjelaskan atau memaparkan suatu benda hidup dan benda mati. Tentu ya, pada teks-teks yang lain juga sebuah kejelasan, perincian, dan suatu hal yang mudah dipahami itu diperlukan. Namun dalam teks deskripsi ini menjadi sangat lebih lagi dari teks lainnya, karena sedikit saja tidak jelas sebuah teks deskripsi, maka tidak dapat menyampaikan suatu hal atau menggambarkan suatu hal itu kepada pembaca. Oleh karena itu, teks deskripsi ini memang harus sangat-sangat jelas, rinci, mudah dipahami oleh pembacanya, sehingga benar-benar tergambar nanti objeknya seperti apa. Next, jenis teks deskripsi berikutnya. Berdasarkan tujuan teks deskripsi dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada deskripsi sugestif. Nah, ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman kepada diri pembaca karena berkenalan langsung dengan objeknya. Yang kedua yaitu deskripsi expositoris atau deskripsi teknis bertujuan untuk memberikan identifikasi atau informasi mengenai objek. Pembaca dapat mengenali objek jika bertemu atau berhadapan langsung. Baik, nah kalau secara umum teks deskripsi ini terdiri atas 3 jenis. Nah, seperti yang ada di berikut ini. Yang pertama itu teks deskripsi tempat atau spasial. Bisa dibaca kita yang pertama? Yang pertama teks deskripsi tempat atau spasial. Teks deskripsi tempat atau spasial adalah teks yang melukiskan ruangan atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Pelukisannya harus dilihat dari berbagai segi atau agar ruangan tersebut tergambar dengan jelas dalam pikiran dan perasaan pembaca. Ya, baik. Pada intinya, yang pertama ini teks deskripsi tempat spasial itu untuk menggambarkan sebuah tempat atau ruangan. Nah, pelukisannya ketika mendeskripsikan sebuah ruangan ini harus ada bagian-bagian seperti berlangsungnya peristiwa yang ada di ruangan itu. Kemudian harus dilihat sebagai segi ya, agar ruang itu dapat tergambar dengan jelas dari sudut sana, sudut sini, sisi sana, sisi sini harus terlihat dengan jelas. Kemudian yang kedua, tolong membaca kembali kita. Teks deskripsi waktu menggambarkan urutan. Untuk yang kedua, teks deskripsi waktu. Silakan dibacakan kembali kita. Tes deskripsi waktu menggambarkan urutan waktu. Berdasarkan gambaran tersebut, pembaca akan tahu urutan kejadian yang berhubungan dengan urutan waktu. Baik, langsung saja lanjut ke yang ketiga. Tes deskripsi orang. Deskripsi orang akan menceritakan orang tersebut secara terperinci. Mendeskripsikan orang dapat dilakukan melalui berbagai cara, yakni dengan memilih aspek yang akan dideskripsikan seperti bidang milik, bidang fisik, bidang perasaan, dan bidang tindakan dan otak. Baik, untuk teks deskripsi waktu ini kalian sebenarnya sudah tahu ya, karena ini menggambarkan urutan waktu dari waktu ke waktu. Sedangkan untuk deskripsi orang perlu Bapak sampaikan bahwa, nah ketika contohnya kita ingin mengamati sebuah bidang fisik dari seseorang, maka biasanya penulis itu akan berhadapan langsung atau bertemu dengan seseorang itu.
Ia akan mengamati bagaimana ciri-ciri seorang itu dari rambutnya, bentuk kulitnya, bentuk tubuhnya, dan sebagainya. Baik, selanjutnya. Nah, penting untuk diketahui, informasi dalam teks deskripsi dapat dicari dengan pemetaan. Pemetaan berdasarkan pemaparan umum ke khusus. Selain itu, cara menemukan pokok-pokok informasi dalam teks deskripsi sebagai berikut. Yang pertama, membaca keseluruhan teks deskripsi. Yang kedua, memahami isi teks deskripsi. Dan yang ketiga, menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Baik, selanjutnya kita beralih pada struktur teks deskripsi ya. Nah, ini dia. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi merupakan penentu identitas seseorang, benda, dan lain sebagainya sebagai objek yang dideskripsikan. Untuk kalian tahu ya, identifikasi itu menentukan identitas. Identitas dari sebuah benda, seseorang itu bagaimana, ciri-ciri khususnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, klasifikasi. Penyusunan kalimat yang memiliki aturan dalam kelompok yang sesuai dengan kaidah atau standar yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, deskripsi bagian. Bagian teks yang berisi tentang gambaran tentang apa yang dibahas dalam teks tersebut. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk bagian langkah-langkahnya, ini sebagai tugas dari kalian untuk dibaca ya, dipahami. Karena validia nanti dapat Bapak kirimkan ke grup WhatsApp kita ya. Semoga kalian dapat mengunduh, memahaminya lagi. Dan sejauh ini apakah ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Baik, bila cukup, kalaupun toh nantinya kalian dalam memahami materi tentang teks deskripsi ini ada yang ditanyakan, dapat ditanyakan di grup WhatsApp kelas kita. Juga kalian dapat mencari materi-materi lain yang berkaitan dengan teks deskripsi di buku-buku ataupun internet awalnya ya. Kalian silakan bersponsor mencari, karena pembelajaran kita pada era ini sangat-sangat fleksibel dan kemungkinan Bapak kedepannya juga akan mencoba pembelajaran secara daring ya. Karena ada alternatif untuk belajar secara online. Bapak juga biasanya ada kendala dalam pembelajaran, seperti contohnya Bapak harus melakukan PPG, harus ada penelitian dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa bertemu dengan Bapak secara virtual. Ya, Pak. Baik, untuk tugasnya kalian membaca yang Bapak perintahkan tadi, dan satu lagi yaitu silakan kalian buat sebuah teks deskripsi satu saja, satu teks itu mendeskripsikan tentang yang berkaitan dengan pendidikan. Ya, Pak. Ya, terserah mau apa objek dalam pendidikan itu, dari guru, dari buku-buku pelajaran dan lain sebagainya. Ya. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatian dan juga kesediaan kalian dalam mengikuti pembelajaran Bapak. Cukup sekian, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti tolong diberesin ya. Nah. Baik, Bapak kami